ditangkap, itu bukan sukarela, Bang. Terus yang kedua, kamu mengatakan tadi, Yesus itu, murid-muridnya ada senjata. Pertanyaan saya, untuk apa senjata itu? Sebuah debat lintas agama kembali memanas saat mu'alaf Nora melontarkan rentetan pertanyaan logika yang mengguncang pilar teologi lawan debatnya. Di hadapan para pendeta, Nora menyoroti peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus dari sudut pandang yang sangat kritis dan tajam. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar retorika, melainkan tantangan akal sehat yang selama ini seringkali membuat para pemuka agama terdiam 1000 bahasa, karena sulit untuk dijawab secara rasional. Bagaimana mungkin Tuhan bisa ditangkap, disiksa, dan akhirnya mati di tangan manusia yang merupakan ciptaannya sendiri? Nora mempertanyakan, apakah Yesus menyerahkan diri secara sukarela, ataukah memang tak berdaya melawan tentara Romawi? Dengan gaya bicaranya yang lugas, ia membedah kontradiksi besar ini. Jika Tuhan tidak bisa mengalahkan ciptaannya, di manakah letak kemahakuasaannya? Simak perdebatan sengit yang penuh logika tajam ini, dan saksikan momen saat argumen Nora tak mampu dipatahkan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita sama-sama berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Ya, mereka untuk membela bahwa supaya mereka tidak. Tapi di dalam Markus 14 semua muridnya kabur. Ya, Melarikan diri. sesudah Yesus menyembuhkan telinga orang tentara yang sudah dipotong. Kabur. Itu barulah mereka mengerti maksud Yesus bahwa tidak harus seperti itu gitu kan. Dan mereka berlarian jadinya. Mereka tidak setia. Yang penting kan ada di sana. Jadi penyerangan ada. Di sana ada penyerangan, Kak. Yang penting yang saya bilang itu ada Saya dalilnya. tanya, jadi Tuhan butuh dibela, Bang? Tuhan butuh Jangan dibela? lari ke situ dulu. Nggak, Bang Hiat. Jangan lari ke Tuhan situ. butuh dibela. Loh, Ya. saya tanya, Tuhan butuh dibela? Ya kalau saya ada Apakah jawaban, itu jadi? saya itu nanti gak ada. Tapi yang ini dulu yang kita fokuskan. Iya, Tuhan butuh dibela kok. Nggak, tunggu dulu. Yang kita Tuhan fokuskan butuh tentang dibela Yudas ternyata. dulu, Yudas. Loh, kau tuh tidak akan bisa ngeles, Tentang Bang. Yudas dulu kita Kau diapain, tuh- Kak? Bahwa Yudas Yudas itu tidak mengenal Yesus dalam Iya, keraguan-raguan. iya, Kan iya, jadinya itu. begitu. Bukan tidak mengenal, bukan tidak mengenal. Sekarang begini, di mana datanya Yudas takut? bukan ya, buktinya dia tidak menjawab Yesus, dia orang-orang di situ yang menjawab. Di mana Bukan datanya? Datanya Yudas dalam ketakutan. Yudas itu ada di antara tentara-tentara itu. Saya tanya, di mana datanya Yudas dalam ketakutan? Begini kan. Contoh ya, saya kasih contoh bisa. Saya kasih contoh. Saya mau mengantarkan polisi untuk menangkap kawan saya misalnya kan. Begitu saya melihat saudara-saudara saya. Sekarang saya tanya, polisi itu membawa senjata atau tidak? Ya tentu ya. Nah, kenapa kau takut? Sementara Ya, polisi, begini. saya tanya dulu, yang menangkap Yesus, apakah cuma 2 tentara Romawi? Banyak. Banyak. Jadi ngapain Yudas Makanya takut? begini Kak ya. Saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh dulu, dengar dulu, kasih saya kesempatan ya. Oke. Kita ketika yang mengantar, begitu dia melihat bahwa teman-temannya seperti teman-teman muridnya Yesus di depannya menggulung pedang. Takut dia ke belakang. Jadi Lalu maju murid Yesus membawa pedang juga. Tunggu dulu. Murid Yesus membawa pedang. Iya, bawa pedang. Tapi katanya tidak ada bawa pedang, hanya Pokoknya umat buktinya muslim ada, Kak. selalu membawa pedang. Buktinya mereka bawa pedang. Mereka sudah memotong kuping tentara itu. Untuk Ya. apa pedang itu? Pokoknya adalah itulah. Ya jadi setelah Yesus menyembuhkan kuping itu, setelah Yesus menyembuhkan kuping para tentara Romawi itu, Gabriel, gimana tuh Gabriel? mengertilah murid-murid. Boleh dibantu jawab. Ya, Karena- bantulah Gabriel. Udah sakit kepalaku Gabriel. Kenapa sampai murid-murid Yesus atau beberapa dari murid Yesus membawa pedang, karena pada saat di zaman itu pedang digunakan untuk melindungi diri, itu yang pertama. Oh, Dan- jadi tunggu dulu. Diri Tapi dari- Yesus ajaran kasih, kalau ditampar pipi kiri berikan pipi kanan. Kok Ya, bawa pedang? Makanya nanti disembuhkan kuping itu, Kak. Disembuhkan. Dikembalikan kuping tentara itu. Jadi mana ajaran kasih? Mana ada ajaran kasih? Itulah kasih, Kak, disembuhkan Yesus kupingnya. Bukan. Kata Gabriel, Tapi bukan ini tidak melenceng memang kepada bawa pedang untuk melindungi diri.
Iya benar, tapi ini tidak melenceng kepada ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus, tapi ini we are talking about like pada zaman dahulu sebelum adanya Yesus Kristus turun di dunia, dan ini ini udah ada apa ya, itu udah diimplementasikan pada zaman itu. Saya tanya, ini murid-murid Yesus itu pada bawa pedang, itu emangnya mau berperang? Emang di zaman Yesus ada berperang? Enggak, bukan dalam hal untuk mau berperang sama musuh mereka, enggak, tapi jadi ngapain dia bawa pedang? Buat jaga-jaga diri dari di mana datanya? Di mana datanya murid-murid Yesus dipersenjata dengan pedang? Nggak ada dipersenjatai kakak, nggak ada dipersenjatai kakak. Itu kan orang itu mencari yang apa loh, yang nggak bisa dijawab. Ya bang, di mana murid Yesus yang 12 orang ini datanya mereka itu memiliki pedang. Iya. Tapi buktinya mereka sudah memenggal kuping tentara itu kan? Buktinya. Bang, loh berarti murid Yesus ini ada pedang. Salah satu dari murid-muridnya maju dan memotong kuping tentara itu. Nah, ngapain mereka ada pedang, Bang? Saya bertanya, ngapain ada pedang? Ya namanya mereka kan sedang berjaga-jaga. Mereka meskipun Kenapa mereka berjaga-jaga? Kenapa mereka berjaga-jaga? Ya karena mereka tahu bahwa Yudas yang mengkhianati gitu. Jadi ceritanya mereka memiliki pedang untuk melindungi Tuhan. Jadi Tuhan butuh perlindungan. Ya, bermaksud begitu. Melindungi junjungan mereka. Melindungi pemimpin mereka. Bukan Tuhan. Ya terserah mereka mau jadi Tuhan mau tidak. Mungkin junjungan mereka, enggak, kalian yang mengatakan, kalian mengatakan bukan begini loh mereka lindungi. Sebentar, Anda dari tadi nggak ada pakai data, ya. Kata Yesus, jualah jubah untuk membeli pedang. Berarti Yesus menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga, betul kan, Gabriel? Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Tuhan harus dilindungi? Bukan Yesus mengatakan seperti itu dan diwajibkan para muridnya itu untuk melindungi dia. Bukan. Menjalankan misi di bumi itu kataku. Misinya apa di bumi? Ya, jadi murid-murid meskipun sebenarnya dia bukan takut, tetapi kan buktinya kan waktu dipotong kuping itu. Saya tidak tanya dipotong. Dia sembuhkan loh, Kak. Bukan itu maksudnya untuk berperang. Dia sembuhkan loh kuping itu, Kak. Saya tidak tanya dia sembuhkan atau dia apa. Yang menjadi pertanyaan kami ketika Yesus mendapat gelar sebagai Tuhan, apakah Tuhan butuh dilindungi? Nah, tentang Yudas tadi dulu kita kupas dulu. Lo betul. Lo kan mengatakan Yesus, ya kan, menyuruh muridnya menjual jubah untuk membeli pedang. Pertanyaan saya, ketika muridnya memiliki pedang, apakah Tuhan butuh perlindungan? Ya sebenarnya maksudnya bukan pedang pembunuh sih, maksudnya begitu. Jadi pedang itu kalau bukan untuk ibarat kupas bawang, tidak untuk kupas bawang. Nah, ketika begini. Dengar dulu. Bang. Ya, Saya dengar, Bang. Ketika Yesus menyuruh menjual jubahnya untuk membeli pedang, salah satu pada muridnya menghulur pedang. Ini ada pedang di sini katanya. Kamu tidak mengerti apa yang dimaksud katanya kan. Bukan itu, Bang. Pedang itu ada pada murid-muridnya itu kan untuk berjaga-jaga, ya kan? Nah, pertanyaan saya, mereka berjaga-jaga melindungi Yesus kan? Ya. Bukan untuk melindungi Yesus, tapi melindungi diri mereka masing-masing. Jadi kan bisa jadi juga, walaupun dia melindungi lingkungannya, bisa juga semuanya bisa. Sekarang terus. Yudas tadi waktu Yesus, dengar dulu, waktu Yesus masuk ke dalam taman Getsemani, apa pesannya kepada 3 muridnya? Berjaga-jagalah kamu di sini, kan katanya Gabriel. Iya, betul. Nah, Yesus kenapa menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga, menyuruh 3 muridnya berjaga-jaga ketika dia berdoa di taman Getsemani? Kenapa? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan katanya. Nah, sekarang jatuh dalam pencobaan apa? Ya pencobaan supaya mereka, ya salah satunya ya itu tadi. Apa? Mungkin dalam penangkapan itu supaya berjaga-jaga. Berarti Yesus takut ditangkap? Tidak juga, karena itu sudah harus peristiwa yang Yesus tidak takut ditangkap. Terus ketika dia berdoa di taman Getsemani, kenapa keringatnya dia merasa takut? Ya itu dalam keadaan sebagai hamba. Ya, jadi waktu sebagai Tuhan, apakah dia butuh dilindungi? Ya tidak, bukan dilindungi, tidak ada dilindungi. Terus ngapain disuruh menjaga? Tidak. Terus fungsi pedang itu untuk apa? Ya kan itu kan prinsip murid-muridnya. Loh, murid-muridnya pada kabur loh. Ya, kabur sesudah disembuhkan kuping itu baru pada berlarian. Karena itu di mana datanya sesudah dia menyembuhkan kuping dia langsung kabur muridnya? Iya. Ada. Mana?
bacakan. Sesudah kejadian penyembuhan kuping itu Mana kan di barulah surat ditangkap apa? Di Matius, Markus, Lukas, Sebenarnya Yohanes, di Yesus mana? itu bukan ditangkap Kak, tapi menyerahkan diri ujung-ujungnya kan, menyerahkan diri. Dia tidak lari Kak. Memang itu harus dijalaninya. Loh, Harus. kamu baca di dalam Yohanes. Mau saya baca? Andai Mau saya saja baca? sebenarnya kalau dia tahu dia sudah Di mana dia menyerahkan lari. Jober? Dia Di mana lari, dia menyerahkan misalnya. diri. Tapi dia Di mana tidak lari, menyerahkan Kak. diri? Loh, di mana dia menyerahkan diri? Buktinya dia tidak pergi Kak. Dia udah tahu bahwa dia ditangkap. Tapi dia tidak Loh, karena dia sudah dikepung sama tentara-tentara Romawi. Cuman kau? Sebelumnya dia pergi berdoa dulu kan gitu. Terus? Belum ada tentara-tentara, tapi dia udah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Di mana dia menyerahkan diri? Ya ini aku di Yerusalem, kamu tidak menangkap Mana aku. datanya? Nah, saatnya Ya, inilah aku di kamu. hadapan, baru iblis menguasaimu katanya, gitu kan? Saya bertanya ketika di Taman Getsemani, di mana dia menyerahkan diri? Akulah Yesus, tangkap aku. Itu menyerahkan diri, bobol. Iya, udah, Yang udah, namanya. dia bilang, siapa yang kamu Mana? cari? Yesus dan Dia Nazaret. tanya siapa yang kamu Inilah cari? aku, ini akulah katanya, kan gitu. Yesus dan Di Nazaret. mana dia menyerahkan diri? Saya ini katanya, saya ini gitu kan. Dan itu artinya menyerahkan diri, bukan? Allahu Akbar. Udah tahu dia ditangkap, harusnya dia lari. Saya nggak diskusi sama orang penipu. Masya Allah. Dari tadi saya minta datanya. Di mana ketika muridnya memotong telinga salah satu penjaga itu, tentara itu, langsung muridnya kabur. Itu di mana? Itu di Matius 26 ayat Silakan. sampai Bacakan. Bacakan. Iya, bacakan, Bang. atau Bacakan. yang singkatnya aja. Jadi pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Di mana? Di mana setelah dia memotong itu, baru murid-muridnya kabur. Di mana? di Matius 26 start dari Matius 26 Iya, silakan baca. sampai 56. Iya, baca. Jadi Yesus berkata kepada orang banyak, tangkaplah aku ini, terus maka kamu datang dengan lengkap dengan pedang dan untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku Bang, saya bertanya di mana? Di mana setelah mengapakan telinganya apa itu, mereka langsung kabur. Di mana? di Matius 26 yang tadi aku. Ya bacalah, Bang. Kau mau menunjukkan datanya terus saya yang baca. Iya kan, Anda kan minta data kan, terus aku kasih kan. Ya bacakan datanya. Saya kalau mengatakan di dalam Yohanes 18 ternyata nggak ada, gimana? Bukan Yohanes, maksudnya bukan Yohanes 18 tapi Matius 26. Berarti bertentangan. Oke, saya bacakan Yohanes 18 ya, 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Kepada Hanas adalah mertua Kayafas. Di mana murid-muridnya setelah memotong salah satu imam itu, salah satu hamba imam itu, telinganya putus, di mana mereka langsung kabur murid-muridnya? Nah, di situ kan aku kan bilang kan itu ada ayat lanjutannya di Matius 26 50. Bang, bacakan, Bang. Bacakan. Iya, itu kan di Yohanes kan, terus ada Bacakan, penjelasan. Bang. Abang tahu, saya bilang bacakan, Bang. Oke. Kau bilang di Matius 26, tapi nggak mau kau bacakan. Lucu kau. Bacakanlah, Bang. Biar tahu kita isinya apa. Tadi saya dari tadi bacakan data. Lucu. Ya, Gimana situ? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba bacakan. Bentar aku cari. Ya. Ya teman-teman kencengin ya tab-tabnya ya, kencengin ya biar kompak. Tadi ada nggak yang dengar Yohanes tadi saya bacakan apa? Saya baru Ada ya? editor ya. Pada waktu Yesus maju, siapakah yang kalian cari itu? Ya katanya kan? Di dalam Yohanes. Nah, coba di dalam Matius. Nah, ini yang bertentangan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Padahal di dalam Yohanes membawa suluh, senjata dengan lentera. Tapi di sini hanya membawa pedang dan pentung. Pertanyaan saya, suluh, lentera itu sama nggak dengan pentung? Nggak sama.
Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Kata Yudas. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itu kan kau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap dia. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali. Tidak dikasih tahu bahwa yang memutuskan telinga itu adalah Petrus. Tetapi di dalam Yohanes dikatakan Petrus. Nah, di dalam Yohanes Yesus maju dulu 2 kali bertanya, siapakah yang kau cari itu? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Yesus lalu maju lagi dan bertanya, siapakah yang kau cari itu? Yesus dari Nazaret. Lalu mundur mereka terjatuh. Tetapi di dalam Matius tidak ada. Nggak ada ditanya seperti itu. Bahkan di dalam Matius 26 nomor 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus, kenapa nggak dikatakan Petrus? Tetapi di dalam Yohanes, Petrus yang memutuskan telinga itu. Kenapa? Kenapa berbeda? Oh, saya baca lagi. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pantung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Di dalam kitab nabi-nabi, apa tertulis dalam kitab nabi-nabi? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Pertanyaan saya, kenapa di dalam Matius? Pertanyaan saya, kenapa di dalam Matius, kenapa tidak siapa yang memotong telinga salah seorang hamba dari imam besar? Siapa, Bang? Bentar. Terus sekarang mau bahas yang mana? Mau yang saya tanya, kenapa di dalam Matius atau Yudas yang ketakutan atau gimana sih? Satu, di mana Yudas ketakutan? Kedua, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Kenapa di dalam Matius tidak diberitahu siapa yang memotong telinga hamba seorang imam besar itu? Ketiga, bentar. kenapa Yohanes menuliskan Yesus harus bertanya dulu 2 kali, siapakah yang kau cari? Tetapi di dalam Matius, Yesus tidak ada bertanya apa-apa. Kenapa berbeda ini? Kenapa kontradiksi? Selamat pagi Mbak, saya Rotas Kristen. Iya, selamat pagi Bang. Iya, jadi maunya Mbak itu sekarang kita bahas tentang yang mana? Yudas ketakutan atau yang mana? Mau saya ketika tertulis di dalam Yohanes, ketika Yesus bertanya siapakah yang kau cari sampai bertanya 2 kali, kenapa Yudas tidak langsung maju mencium? Tetapi di sini di dalam Matius Yesus tidak perlu menjauh loh. Karena yang di hadapan Yesus Kristus itu bukan Yudas tapi pasukan Romawinya. Jadi dia bertanya siapakah yang kita cari? Oke, sekarang buka di dalam Yohanes 18 nomor 4. Pertanyaan saya, pada waktu tentara Romawi datang, Yudas ikut atau tidak? Ikut. Ya udah. Tapi kenapa di dalam Matius Yudas langsung maju mencium Yesus, tetapi di dalam Yohanes Yesus harus bertanya 2 kali dulu? Kalau yang di dalam Matius itu penjelasannya berbeda, Mbak. Kalau kenapa Yudas maju untuk mencium Yesus Kristus, karena penyesalan karena dia telah menjual Yesus Kristus. Saya bertanya begini loh Bang, kamu pahami pertanyaan saya Gabriel. Di dalam Yohanes, kenapa kenapa Yesus harus bertanya 2 kali, siapakah yang kau cari? Tetapi di dalam Matius, Yesus tidak ada bertanya-tanya siapakah yang kau cari. Tiba-tiba maju Yudas dan mencium. Kenapa bertentangan cerita tentang Yesus ini? Kenapa berbeda? Mana yang benar? Yang satu baru bangun tidur, yang satu kurang tidur tuh Bunda. Beda jadinya. Paham nggak? Di dalam Yohanes, Yesus bertanya 2 kali, siapakah yang kau cari? Siapakah yang kau cari? Tetapi di dalam Matius, Yesus tidak perlu bertanya, tiba-tiba maju Yudas dan mencium. Iya kan, tadi kan saya kan tadi sudah jelaskan kan. Bang, kau paham nggak Bang? Kau paham nggak Bang? Ya. Ketika ada 2 orang, kau suruh untuk membeli Indomie, rumahnya tinggal lurus, yang satu itu berbelok. Pertanyaan saya begini, ketika kau bertanya, kenapa kau lama? Iya, saya harus keliling dulu untuk membeli Indomie ke kedai yang di depan. Yang satu bilang, saya hanya jalan lurus. Kenapa berbeda ceritanya, sementara yang kau tahu yang satu ini yang berbelok ini hanya jalan lurus? Kenapa berbeda?
Mbak, itu bukan kapasitas Gabriel untuk menjawabnya. Itu kan dua para pemberita. Itu. Jadi kenapa ibarat seolah Pak Gabriel yang buat kitab itu. Ya kita imani saja. Nah, percaya, sekarang gitu. pertanyaan saya, kenapa kitab kalian penceritaan ini saja sudah berbeda? Ya kami tidak bisa merubah-rubah, kami kan mengikuti. Loh, kamu mengikuti dari cerita mana yang benar? Apakah Yesus bertanya dulu 2 kali atau di dalam Matius Yudas langsung maju dan mencium? Nah sekarang saya balikan. Di iman Anda disebutkan mengimani Injil. Apakah ini termasuk berita ini yang Yohanes sama Matius masuk juga dalam apa kalian Bang, keyakinan? kau sekarang begini Bang. Ini cerita tentang penangkapan Yesus. Satu yang kalian yakini adalah memang firman Tuhan, ya. Yohanes menceritakan bahwa pada waktu Yesus ditangkap, Yudas tidak langsung mencium. Tetapi kenapa di dalam Matius Yudas langsung mencium? Ya itu kan udah tertulis, mau diapain? Berarti Mana kalian bisa? imani kitab Ya, kontradiksi. imanin dong sebagai Kristen. Ya wajib diiman semua yang ada tulis. Jangan paksa. Ini kan masalahnya begini. Jangan paksakan kami berubah gitu. Nah sekarang saya berbalik kalau pertanyaan. seandainya ada yang menuliskan bahwa presiden pertama bukan